Kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya mengucapkan Allahumma taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan, dan kita akan membahas cabang iman yang berikutnya tentang haramnya membunuh jiwa, haramnya membunuh nyawa seseorang. Baik, jamaah yang berbahagia, dalam Islam nyawa itu mahal, darah itu tidak murah, jiwa manusia itu terlindungi, harus dijaga, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, tidak boleh ditumpahkan, apalagi dibunuh, baik dia muslim atau kafir. Maka hukum asal nyawa itu haram, nyawa itu tidak boleh dihilangkan, baik dia muslim atau kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallahi min qatlil mu'min bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia seisinya, musnahnya dunia seisinya itu di sisi Allah lebih ringan daripada hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Bahkan nyawa seorang muslim itu lebih berharga, lebih bernilai dari Ka'bah. Nyawa darah seorang mukmin lebih berharga, lebih bernilai dari Ka'bah. Kemudian juga kata Nabi SAW, al-muslimu haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, dan haram dihibai kehormatannya. Jadi darah seorang muslim, harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim itu terjaga, wajib dilindungi. Bahkan nyawa seorang kafir hukum asal juga tidak boleh dihilangkan. Orang-orang kafir hukum asalnya mereka punya hak untuk hidup. Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh, menghilangkan nyawa orang kafir mu'ahad, maka dia terancam tidak bisa mencium bau surga. Tetapi kalau kita lihat fenomena hari ini, manusia mudah, gampang, ringan untuk membunuh, untuk membantai, untuk menghilangkan nyawa seseorang hanya karena urusan sepele. Hampir setiap hari kita mungkin mendengar berita adanya pembunuhan. Mungkin karena urusan utang piutang, mungkin karena urusan saingan bisnis, mungkin karena rebutan lahan parkir, rebutan pacar, mungkin karena kesenggol, mungkin karena salah paham, mungkin karena beda pilpres, mungkin karena beda pilihan, rebutan warisan, sehingga sebagian manusia terkadang mereka gampang untuk membunuh. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh ini itu dia telah merampas 3 hak. Membunuh itu dia telah merampas 3 hak. Yang pertama, dia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka dia telah merampas 3 hak. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta nyawa, sehingga nyawa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia telah
nyawa seseorang, berarti dia telah mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman khusus bagi orang yang membunuh dengan sengaja, seperti di surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang dia membunuh orang lain, orang mukmin dengan muta'ammid, dengan sengaja, maka balasannya 5 hal. Dalam satu ayat ada 5 balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Yang pertama, fajazauhu jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang keempat, waghdiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wala'anahu, yang keempat, Allah melaknatnya, mengutuknya. Yang kelima, wa a'adda lahu adzaban 'azima, mereka mendapatkan adab, siksa, hukuman yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat 93. Dalam satu ayat ada 5 ancaman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Dan membunuh itu bertingkat-tingkat, tidak satu level. Membunuh yang paling berat adalah membunuh para nabi, membunuh para rasul. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, kemudian ada percobaan membunuh Nabi Isa dibunuh tapi tidak berhasil, dan yang lain. Yang kedua, di antara tingkatan membunuh yang berat, yang pertama para nabi, para rasul. Yang kedua, wali-wali Allah, waliullah, mungkin para sahabat, kemudian orang-orang solih dan yang semisal dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, membunuh muslim secara umum, membunuh orang muslim secara umum. Kemudian yang terakhir adalah membunuh orang-orang kafir. Jadi membunuh orang mukmin tidak sama dengan membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir berdosa, membunuh orang mukmin lebih berdosa. Ini yang pertama, jadi melanggar, merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mewajibkan hukuman qisas, hutang nyawa dengan nyawa, menghilangkan nyawa diganti dihilangkan nyawa dia, mata dengan mata, dia mencungkil mata si A maka gantian mata dia ganti dicungkil. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, dia memotong hidungnya si fulan maka gantian hidung dia ganti dipotong. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, si fulan dia menghilangkan telinganya si A maka gantian telinganya si fulan ganti dihilangkan. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi, merontokkan gigi orang ganti gigi dia dirontokkan. Wal juruha qisas, bahkan luka-luka juga ada qisas. Makanya dalam masalah fisik kita dibolehkan untuk membalas. Kita ditendang, boleh kita membalas menendang. Kita dicubit, boleh kita membalas mencubit. Kita dipukul, boleh kita membalas memukul. Kita dikepret, boleh kita membalas mengkepret. Dengan catatan, dengan syarat selevel, dengan seimbang. Ini kalau urusan darah, urusan fisik. Tapi kalau urusan harta, maka tidak boleh membalas dengan cara seperti itu. Misalkan contoh, si fulan dia membanting HP kita, apakah kita boleh gantian membanting HP
HP si fulan mengganting HP kita, apakah gantian boleh kita mengganting HP fulan? Ini kan berkaitan dengan harta bukan fisik gitu. Maka jawabannya tidak boleh. Kita hanya boleh untuk meminta ganti rugi. Rumah kita dirusak sama si fulan, apakah boleh kita ganti membalas merusak rumahnya fulan yang sepadan? Maka jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Ini urusan harta, termasuk urusan kehormatan. Si A menghibah kita, apakah boleh kita menghibah si A menghibah kita, apakah boleh kita membalas ganti menghibah si A? Maka jawabannya tidak boleh. Ini masalah kehormatan. Si A menuduh kita tanpa bukti, apakah boleh gantian kita menuduh si A tanpa bukti? Maka tidak boleh. Si A mencaci kita, apakah boleh kita ganti mencaci dia? Ini tidak boleh. Jadi kalau urusan harta, urusan kehormatan, kita hanya boleh meminta ganti, bukan membalas dengan perbuatan yang semisal. Misalkan gelas kita dibanting sama si A, maka tidak boleh gelasnya si A ganti kita banting. Yang boleh kita minta ganti rugi gelas yang semisal atau yang senilai. Beda dengan masalah fisik. Kalau masalah fisik boleh kita mengkisos, kita minta ganti kisos. Tadi kita dijewer, boleh kita ganti menjewer dia. Kita disikut, boleh kita ganti menyikut dia. Kita dipancal, boleh kita ganti memancal dia. Ini boleh dengan syarat selevel, dengan syarat seimbang. Karena kezaliman tidak boleh dibalas, kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Yang boleh kezaliman dibalas dengan keadilan. Wallahu a'lam. Ini yang pertama nih, orang yang membunuh maka dia telah merampas hak Allah. Yang kedua, dia telah merampas mengambil hak ahli waris, hak keluarga orang yang dibunuh. Untuk konsekuensi pembunuhan mungkin nanti kita bahas di cabang iman yang berikutnya. Nanti di sini ada cabang iman berikutnya. Kalau di buku ini di halaman 62 nih, cabang iman yang ke-31 di buku ini, yaitu kafarat wajib untuk pembunuhan. Mungkin nanti kita sendirikan. Jadi yang kedua, orang yang membunuh orang lain dia telah merampas hak ahli waris, hak keluarga mayit. Kenapa? Karena dengan sebab dia membunuh orang lain, maka anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Mungkin kakek kehilangan cucu, keponakan kehilangan paman, mungkin jamaah kehilangan ustadz, mungkin santri kehilangan kiai. Karena yang dibunuh kiai, yang dibunuh ustadz mungkin kakek kehilangan cucu, mungkin besan kehilangan besan, dan seterusnya. Maka orang yang membunuh dia telah merampas mengambil hak ahli waris. Kemudian yang ketiga, dia telah merampas mengambil hak korban. Dia telah merampas hak korban. Korban punya hak untuk hidup, tapi malah dibunuh, dihilangkan nyawanya, sehingga pembunuh bisa dituntut nanti di akhirat. Karena dia sudah meninggal dunia, tentunya dia tidak bisa meminta maaf. Nanti di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar. Baik, jamaah yang berbahagia, sekarang kita akan bahas tentang pembunuhan. Itu ada 3 macam. 3 macam pembunuhan. Yang pertama namanya qatlul amdi, pembunuhan yang murni sengaja. Qatlul amdi, pembunuhan yang murni sengaja.
Ini termasuk dosa besar. Dosa besar tadi pelakunya diancam dengan neraka, pelakunya diazab oleh Allah dengan azab yang pedih, pelakunya dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Seperti tadi di surat An-Nisa ayat 93. Ini pembunuhan sengaja. Bagaimana cirinya? Ciri membunuh dengan sengaja. Yang pertama, ada niat membunuh. Ada niat membunuh. Yang kedua, dengan cara atau dengan alat yang secara uruf, secara umum memang mematikan. Yang kedua, dengan cara, dengan alat yang secara umum, secara uruf masyarakat memang mematikan, bisa menghilangkan nyawa. Bahkan meskipun tidak ada niat membunuh, tetapi kalau dia melakukan cara atau dengan alat yang secara umum itu mematikan, maka bisa juga dihitung sebagai pembunuhan yang sengaja. Kita berikan contoh. Contoh misalkan ditusuk dengan senjata tajam di dadanya. Ini tentu secara umum ya mematikan. Disetrum, diracun, dicekik, dibekap, ditembak, dipukul dengan palu besi, sirai, dilempar ke jurang, dilempar ke kandang singa, dilempar ke laut. Padahal dia tidak bisa berenang, tidak diberi makan 2 bulan, disantet, atau yang semisal. Atau mungkin dia menyuruh orang lain untuk membunuh. Jadi dia tidak pelaku langsung, tapi dia menyuruh orang untuk membunuhnya. Atau mungkin dia menjadi saksi palsu di pengadilan. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati bagi si A. Ini juga sama. Ini termasuk bentuk-bentuk membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Bahkan tadi meskipun tidak ada niat membunuh, tetapi dia melakukan perbuatan, melakukan sebuah amal yang secara umum bisa mematikan, maka dinilai, dihitung sebagai membunuh dengan sengaja. Contoh misalkan yang mungkin kita pernah mendengar, ada sebuah komunitas bela diri silat misalkan. Sang guru dia menjadikan salah satu muridnya sebagai sasaran untuk latihan karate misalkan. Sang guru nggak ada niat membunuh sama sekali, tidak ada niat membunuh muridnya, santrinya. Nah, ketika guru ini memperagakan jurus-jurus tertentu, ternyata sasarannya adalah muridnya sendiri. Misalkan dia memukul ulu hati muridnya dengan pukulan sekuat-kuatnya ketika mempraktekkan jurus tertentu. Akhirnya muridnya mati. Ini juga sama, dinilai sebagai pembunuhan sengaja. Meskipun sang guru niatnya adalah untuk melatih, untuk belajar, tetapi secara umum namanya orang ketika dipukul ulu hati atau jantungnya dengan pukulan sekuat tenaga, ya matilah. Maka sang guru dinilai dia telah melakukan pembunuhan yang sengaja. Mungkin kita pernah mendengar ini di berita. Misalkan lagi contohnya nih, ada orang dia latihan memanah, tapi yang jadi sasaran memanah adalah orang lain. Jadi orang lain disuruh berdiri dengan jarak sekian meter menjadi sasaran latihan memanah. Ingat niatnya latihan memanah, latihan menembak, tapi sasarannya manusia. Ya, ketika dipanah kena jantungnya ya matilah. Maka meskipun niatnya bukan membunuh, tapi dia melakukan sebuah amal perbuatan yang secara umum memang mematikan. Ya, orang ditembak, dipanah dada ya mati. Seperti ini dihukumi membunuh dengan sengaja.
Meskipun tadi tidak ada niat untuk membunuh. Wallahu a'lam. Yang kedua, qatlul khata. Yang kedua, tadi yang pertama qatlul amdi, membunuh. Yang pertama murni sengaja. Yang kedua qatlul khata, murni tidak sengaja. Yang kedua murni pembunuhan yang murni tidak sengaja. Pembunuhan karena keliru, karena lalai, karena tersalah. Jadi murni tidak sengaja. Kebalikan yang pertama tadi. Bagaimana cirinya? Cirinya satu, tidak ada niat untuk membunuh. Tidak ada niat untuk membunuh. Yang kedua, tidak sengaja mengarahkan sesuatu kepada orang lain. Tidak sengaja mengarahkan sesuatu kepada orang lain. Jadi benar-benar tidak sengaja. Tapi orang lain tadi mati. Misalkan nih, ini namanya di luar kendali manusia, di luar kuasa manusia. Ini tidak berdosa. Ini tidak berdosa. Pelakunya tidak berdosa. Dia tidak ada niat membunuh. Yang kedua, dia juga tidak sengaja mengarahkan sesuatu kepada orang lain. Tapi orang lain tadi meninggal, maka ini tidak dosa. Tapi meskipun nanti dia tidak dosa, nanti dia kena diat nih, kena diat. Kalau yang pertama tadi kan nanti dia dikisos. Kalau ini dia tidak dosa, tapi dia tetap kena diat, kena denda. Dendanya apa Pak? Nanti mungkin kita bahas, kita kasih bocoran. Dendanya adalah dia membayar diat mukhafafah, diat ringan, yaitu membayar 100 ekor unta. Nyawa itu mahal nih, meskipun murni tidak sengaja tetap kena denda. Tapi dendanya diat mukhafafah, denda ringan. Ringannya berapa? 100 ekor unta. Kemudian boleh dicicil. Kemudian namanya mukhafafah itu untanya unta muda. Karena unta itu semakin tua semakin mahal nih. Jadi untanya tetap 100 ekor, tapi untanya unta usia muda. Mungkin nanti penjabarannya di pembahasan berikutnya nih. Baik, contoh kita beri contoh nih. Contoh qatlul khata, pembunuhan yang murni tidak sengaja. Misalkan si fulan dia naik mobil, nauzubillah ya, semoga kita tidak tertimpa seperti ini. Si A naik mobil di jalan raya, naiknya mobil yang wajar normal. Kemudian dia ingin menyalip, dan di depan dia ada mobil, ada truk, dia ingin menyalip. Ketika sudah tampak sepi, maka dia menyalip. Namanya nyalip kan ngegas nih, tancap gas. Ketika dia tancap gas ambil arah kanan, ternyata ada anak kecil sedang menyeberang. Ketika nyebrang, dia nyalip, truk tadi ketabrak, akhirnya meninggal. Jelas Ibu? Si fulan ketika menabrak anak kecil, apakah ada niat membunuh? Jelas tidak ada Pak, 0% nggak ada niat membunuh. Yang kedua, apakah dia sengaja mengarahkan mobilnya ke arah anak kecil? Ya tidak. Dia niatnya ya nyabrak, niatnya ya menyalip. Tapi takdir berkata lain, ada anak kecil nggak terlihat, dia nyabrang, ketabrak, meninggal. Maka orang yang menabrak ini di sisi Allah dalam pandangan agama dia tidak berdosa. Kenapa? Ini namanya murni tidak sengaja. Tapi tadi dia tetap terkena kewajiban untuk membayar denda 100 ekor unta. Karena nyawa itu mahal. Ini contoh. Contoh kedua,
Si fulan tidur. Ketika dia tidur, gitu, di tengah-tengah tidur, tengah malam, sebelahnya ada bayi. Dia mungkin molek ya, dia mulai gerak-gerak, nggak tahu ada bayi tertindih sama dia, mati bayinya. Pertama, apakah dia ada niat membunuh bayi? Ya tidak. Yang kedua, apakah dia sengaja mengarahkan sesuatu kepada bayi? Tidak. Benar-benar nggak tahu, di luar kendali dia. Tapi ternyata bayinya mati. Ini contoh pembunuhan yang murni tidak sengaja. Contoh ketiga, misalkan si A berburu kijang di hutan Sigar Bencang. Ketika ada kijang, gitu, dia mengendap, dia mengarahkan tembaknya ke kijang. Ketika ditembak, dor, ternyata ada angin kencang. Karena pelurunya mungkin peluru ringan ya. Akhirnya malah meleset terkena petani yang sedang ngarit. Akhirnya petani ini mati. Pertama, apakah pembunuh ini sengaja dia punya niat membunuh petani? Ya enggak. Yang kedua, dia mengarahkan tembaknya ke petani? Enggak. Tapi qadarullah, ada angin kencang, pelurunya malah kena petani, akhirnya mati. Ini contoh pembunuhan yang murni tidak sengaja. Pak Fulan, dia bekerja di hotel lantai 30. Dia tengok-tengok ke bawah, ingin menjatuhkan palu. Tengok, sepi, nggak ada orang. Ketika dia menjatuhkan palu dari lantai 30 hotel, dijatuhkan, qadarullah si A lewat. Dan ketika si A lewat ini, dia kejatuhan palu tadi, akhirnya mati. Jelas Pak Fulan ini dia tidak niat membunuh si A yang lewat, tidak kenal bahkan. Yang kedua, dia juga nggak sengaja mengarahkan sesuatu. Tapi qadarullah, ketika dia melemparkan tadi palu ke bawah, si A lewat terkena kepalanya mati. Ini contoh pembunuhan yang murni tidak sengaja. Si A melempar mangga pakai batu. Jadi niatnya ya lempar mangga. Ternyata batunya ini terkena kepala tetangganya mati. Mirip ini. Dia mengarahkannya ke arah mangga, bukan ke arah tetangga. Melesat kena tetangga mati. Ini mirip. Si A pasang racun tikus. Misalkan nih, si A mungkin rumahnya banyak tikus. Dia meracuni tikus pakai roti, misalkan roti dilumuri racun. Kemudian ditaruh di pojok-pojok rumah untuk meracuni tikus. Nah, anaknya tetangga main dulanan, cilik, mungkin nggak tahu ada roti dimplok, akhirnya keracunan mati. Ini mirip. Apakah si A ini dosa? Enggak, dia nggak ada niat membunuh anak tetangga. Dia niatnya yang mati ini tikus. Ternyata anaknya tetangga malah juga roti dimplok, dipangan, akhirnya keracunan mati. Dosa enggak, tapi tetangganya dia terkena kewajiban membayar kafarat denda 100 unta. Dimirip sama dulu, nggak ada seseorang petani, dia nyetrum tikus di sawah. Tetangganya masang kabel di sawah, nggak tahu, ternyata tetangganya nginjak kabel, akhirnya mati. Ini mirip pembunuhan yang tidak disengaja. Misalnya ada orang dia punya tamu, ingin membikinkan wedang kopi, ambil air panas, ambil kopi. Ketika mau mengambil gula putih, keliru apotas, tamu ini malah mati ngombe kopi apotas. Dosa enggak? Benar-benar nggak tahu. Jadi qadarullah antara gula, garam, apotas, jejer, nggak tahu. Ya wes akhirnya tamunya mati. Maka yang punya rumah nggak dosa, tapi dia wajib membayar denda kafarat serat. Tadi dendanya denda mukhaffafah, denda ringan, membayar 100 ekor unta muda. Ini contoh nih.
Yang ketiga, qatlu shibhil amdi, pembunuhan yang mirip disengaja, semi disengaja. Ini antara pertama dan kedua, antara sengaja dengan tidak disengaja. Yang pertama tadi kan murni sengaja, yang kedua murni tidak sengaja, yang ketiga ini pertengahan, mirip disengaja, antara sengaja dan tidak sengaja. Ini namanya qatlu shibhil amdi, semi sengaja. Bagaimana cirinya? Cirinya yang pertama, tidak ada niat membunuh. Tidak ada niat membunuh, tetapi dia sengaja mengarahkan sesuatu kepada orang lain yang secara uruf tidak mematikan, tapi wongnya mati. Yang pertama nih cirinya, tidak ada niat membunuh, tidak ada. Yang kedua, tetapi dia sengaja nih mengarahkan sebuah perbuatan kepada orang lain yang secara umum tidak mematikan, tapi ternyata orangnya tetap mati, Pak. Nah, ini namanya pembunuhan yang mirip disengaja. Apakah dosa nih? Wallahu a'lam nih. Orang seperti ini mungkin tetap dosa nih, tetapi bukan dosa membunuh. Dan orang seperti ini dia nggak dikisos. Kalau yang pertama dikisos, kedua nggak dikisos, ketiga itu juga sama, nggak dikisos. Hanya saja dia wajib membayar denda berat, namanya diyat mughaladzah, yaitu membayar 100 ekor unta yang umurnya sudah tua. Ini mahal, ini unta mahal, tetap 100 unta tapi umurnya sudah tua, mahal, dan harus kontan. Ini berat ini. Bagaimana Pak contohnya? Sekarang kita kasih contoh nih, contoh pembunuhan yang mirip disengaja antara pertama dengan yang kedua. Misalkan contoh ada seorang Pak Guru sedang mengajar murid, ada 30 murid. Ada satu anak ketika diajar ini ngobrol terus, dinasehati kandangnya angel. Akhirnya Pak Guru emosi, nesu, marah. Pak Guru ambil penghapus, dilemparkan ke arah muridnya. Yang pertama, Pak Guru apakah ada niat membunuh murid? Enggak lah ya. Niatnya ya mendidik, menghukum, menyakiti, memberi pelajaran ini. Tapi Pak Guru sengaja mengarahkan penghapus ke arah murid. Sengaja dia, nggak ada niat membunuh, tapi dia Pak Guru ini sengaja mengarahkan penghapus ke arah murid. Secara umum, seseorang ketika dilempar penghapus mati buatan mati. Tapi hari itu Bu, takdirnya mati bagi murid itu. Jadi ketika lemparnya biasa, sebenarnya dia lemparnya biasa, tidak beliau jalan. Lemparnya normal biasa, dilempar biasa, kena kepalanya, ternyata mati. Maka Pak Guru ini dihukumi membunuh mirip disengaja. Tidak ada niat membunuh, enggak. Tapi Pak Guru sengaja mengarahkan sesuatu yang secara umum tidak mati, tapi qadarullah mati, Mas. Jadi takdir bagi murid dan takdir bagi Pak Guru. Maka Pak Guru seperti ini tidak, insya Allah dia salah ini ya. Tapi nggak dikisos ya, nggak dikisos. Wallahu a'lam. Contoh kedua, ini mirip, ada seorang ustaz di pesantren. Dia nyabet gegere muridé pakai sajadah, dikaplok pakai sajadah gegere. Niatnya membunuh ya enggak. Dia ada murid terlambat sekolah, terlambat ngaji,
mandi, Pak gurunya ngaplok pakai sajadah. Niatnya yang ngasih pelajaran, mungkin hanya menyakiti, hanya mendidik. Jadi nggak ada niat membunuh. Tapi Pak Guru ini sengaja mengarahkan sesuatu yang secara umum ya orang mati jadi yang dikaplok sajadah kok. Tapi hari itu mati tuh sama ini. Ada orang tua mirip anaknya main game terus kandani angin, kaplok karo sandal jepit, kaplok gegere pakai sandal jepit. Tujuannya ya orang mati ini loh anaknya kok, tapi ternyata mati aman. Ada seorang anak mungkin dia guyon dolanan main-main bercanda, temennya digetak, tahu digetak ya, dikageti lah. Mungkin anak-anak main lah. Kancane pas lewat nih, waduh, cobalah wageni. Akhirnya wagen jantungan mati. Mirip nih, apakah ada niat membunuh ya? Niatnya bercanda. Umumnya orang dikageti kan nggak mati toh, nah ini dikageti mati. Mirip. Ada orang misalkan dia duduk di kursi, kemudian dia berdiri. Ketika dia mau duduk, kursi diambil temannya, niatnya bercanda. Lah akhirnya dia nggak tahu kursi diambil, jelek ketika mau duduk, akhirnya dia jatuh di lantai mati. Ini mirip. Dulu pernah ramai di daerah Solo atau Klaten, dulu ada seorang ketua OSIS SMA, dia ulang tahun dan teman-teman satu kelasnya ini memberikan kejutan sama dia. Ini dulu sempat ramai di media sosial ya. Ketika hari ulang tahun ini teman-teman SMA-nya ini memberi kejutan dengan cara apa? Kalau salah dilempari tepung ya. Dilempari tepung sudah toh. Kemudian dia lari, ketika dia lari dia diceburkan ke kolam sekolah. Kolamnya itu apa namanya? Cetek. Dangkal. Tapi ternyata kolam itu dialiri listrik, akhirnya tersetrum toh, akhirnya mati. Ini kisah nyata gitu. Ini mirip. Jadi teman-temannya nggak ada niat membunuh, hanya memberikan kejutan di hari ulang tahun ketua OSIS ini temannya ini. Tapi dia mengalahkan sesuatu yang secara umum jadi nggak mati toh. Cuma diceburkan ke kolam yang dangkal kok. Cuman qadarullah saat itu airnya teraliri setrum listrik, akhirnya meninggal. Ini mirip. Kalau dulu ini waktu saya itu kalau membangunkan santri itu keras sekali. Di jam 4 itu setengah 4 itu mudabbir ya, pengurus pondok itu membangunkan santri itu mukul meja sekeras katanya. Wagen, ditani, buat banget. Jadi kalau ada santri yang mati, ya iso-iso pengurus pondok dihukumi membunuh yang mirip. Dan ini semua kita harus hati-hati nih. Jadi jangan sampai gara-gara alasan bercanda kok, guyon kok, iseng enggak boleh. Ya boleh. Nyawa itu mahal. Nah, orang seperti ini nanti dia kena denda, membayar denda 100 ekor unta, denda mubulato, 100 unta tua, dan ini mahal, dan unta. Kalau satu unta 50 juta, ping 100 ya kita bro 5 ping 3 berarti 15, 1 miliar 500 juta kalau nggak salah. Nyawa itu mahal, nyawa itu mahal. Bahkan yang tadi yang kedua yang murni tidak sengaja tetap ada dendanya. Nyawa itu mahal. Maka hati-hati dengan anak kita, dengan murid-murid kita, dengan tetangga. Kalau sudah urusan nyawa, keselamatan jiwa, harus hati-hati. Jangan sampai guyon kok, bercanda kok, enggak. Iya, mas bercanda, tapi ada konsekuensi. Sama ketika kita di jalan nyetir, apalagi tetap hati-hati, waspada. Baik jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini 3 macam pembunuhan nih. Sekarang kita akan menyampaikan di sini pembahasan berikutnya.
semua sarana, semua wasilah yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa dilarang dalam Islam. Jadi semua sarana, semua wasilah, semua perkara yang bisa menyebabkan nyawa itu bisa hilang dilarang dalam Islam. Mungkin dia terluka, mungkin dia jiwanya rusak, mungkin tubuh hancur, organnya rusak, semuanya dilarang. Karena jiwa ini tadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1% pun kita tidak punya andil, pun tidak punya saham di dalam penciptaan tubuh fisik badan kita. Kita nggak punya andil sepeser pun dalam penciptaan mata kita, jantung kita, tangan kita. Maka 100% fisik tubuh kita ini murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dilarang bunuh diri. Hukumnya haram. Membunuh itu ada dua. Yang pertama membunuh diri sendiri, yang kedua membunuh orang lain. Dua-duanya haram. Membunuh diri sendiri haram, membunuh orang lain juga haram. Maka bunuh diri dengan sengaja, tentunya ada niat membunuh, ini perbuatan yang termasuk dosa yang sangat besar. Makanya pelaku bunuh diri dihukumi mati su'ul khotimah. Saya ulangi, pelaku bunuh diri dia dihukumi mati su'ul khotimah, mati jelek, mati buruk. Dia dihukumi orang fasik. Kenapa Pak? Karena dia mati membawa dosa yang sangat besar, yaitu dosa bunuh diri, dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 29, larangan untuk bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Tidak boleh. Dan bunuh diri ini bisa dengan sengaja, bisa juga dengan tidak tepat. Bunuh diri ini bisa dengan secara langsung atau dengan secara tidak langsung. Secara langsung misalkan dia sengaja pegang setrum, sengaja menceburkan diri ke api, sengaja menusuk dadanya dengan pisau, sengaja menembak kepalanya, sengaja ngebom, sengaja yang secara langsung ini nggak boleh. Atau bunuh diri tapi tidak langsung. Misalkan sengaja berenang di sungai yang banyak buaya, tidak boleh. Dia tahu di situ di sungai itu banyak buaya, tapi dia sengaja berenang di situ, sengaja mandi di situ, akhirnya dicaplok buaya. Sama, dia dihukumi mati bunuh diri, tidak boleh. Atau sengaja mendaki ke gunung dengan ketinggian yang di situ sampai hampa udara. Dia tahu naik gunung itu ketinggian sekian, hampa udara, gak ada udara. Akhirnya dia tetap nekat, akhirnya mati, dihukumi bunuh diri. Tidak boleh. Sengaja ngebut dengan kecepatan 200 km per jam, padahal jalannya licin, akhirnya kecelakaan. Ini mirip, licin. Atau dia sengaja loncat dari gedung 30 lantai. Aku niatnya orang bunuh diri Pak. Ya niatnya apa Mas? Ya olahraga. Nggak bisa. Ya loncat dari gedung 30 lantai akhirnya mati lah. Ya mati lah. Meskipun dia niatnya nggak bunuh diri, tetap dihukumi bunuh diri. Aku nggak niat bunuh diri Mas, tapi ngombe racun kadal. Ya mati lah. Dan begini nggak boleh. Semua bentuk-bentuk bunuh diri, baik secara langsung atau tidak langsung, hukumnya haram. Bagaimana Pak kalau ada anak kecil nih? Anak kecil yang membunuh dirinya sendiri nih. Anak kecil pegang pisau ini. Anak kecil membunuh orang lain. Anak kecil yang dia membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri ini dihukumi qatlul khata', membunuh murni tidak sengaja. Maka hati-hati dia anak-anak kecil
Kalau mainan itu waspada nih, jangan sampai menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain. Anak kecil mungkin dia main petasan, mungkin main kembang api, mungkin dia bawa api, mungkin dia bawa pisau. Hati-hati anak kecil. Anak kecil tetap nih, ketika dia membunuh orang lain, membunuh tetangganya, mungkin usia 5 tahun TK, bulanan apa. Kemarin ramai nih ketika Ramadan di Purwodadi nih, ada perang sarung. Jadi setelah selesai sahur gitu menjelang subuh, kemarin masuk media nih di Purwodadi itu anak kecil tradisi perang sarung. Satu mati anak kecil. Sarung itu dibikin kayak itu ya dulu itu perang sarung. Satu mati itu tanpa alat senjata tajam, murni sarung bisa mati. Kalau anak kecil membunuh itu dihukumi qatlul khata', pembunuhan murni tidak sengaja. Tetap wajib membayar diat tadi, denda 100 unta. Hati-hati anak kecil, jangan sampai membawa barang-barang yang berbahaya, tadi kayak api, mercon, kembang api, mungkin juga bawa pisau dan yang semisal, termasuk bawa motor, hati-hati ngebut dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di antara sarana yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, kudeta, merebut kekuasaan dengan paksa, merebut kekuasaan pemerintah yang sah dengan paksa. Ini haram nih, kudeta itu haram. Ini bukan kebiasaan orang-orang soleh, ini kebiasaan orang-orang buruk nih. Namanya kudeta itu hampir dipastikan ada korban. Saya berikan contoh nih. Di zaman Bani Umayyah, ketika Bani Umayyah dikudeta oleh Bani Abbasiyah, itu yang mati hampir 1 juta orang saat itu. Contoh kedua, ketika rakyat Irak mengkudeta Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itu yang meninggal itu sekitar 130.000 orang, ratusan ribu. Jadi bisa lihat nih yang zaman sekarang seperti di Libya, ketika mereka mengkudeta Muammar Gaddafi, sing mati itu berapa ratus ribu, dan orang-orang Libya menyesal mereka, gitu, menangis mereka. Ternyata setelah Muammar Gaddafi meninggal dunia, negaranya bukan lebih baik. Ini jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kemudian seperti Mesir kan juga konflik dulu, sekitar tahun 2011an nih. Itu kan yang meninggal berapa ini? Mesir. Kemudian Afghanistan, kemudian juga di Suriah itu yang tewas ratusan ribu, mungkin hampir 1 juta nyawa semua. Negara kita hampir dulu ya 98 ya mungkin hampir, sehingga tahun 98 ketika Pak Soeharto dilengsirkan, itu korban 98 yang bisa lihat di YouTube ada aksi-aksi kekerasan tahun 98 yang diperkosa, toko yang dirusak, yang dibakar, yang dibunuh itu berapa? Ini bisa dilihat di YouTube. Tragedi Mei 98 bisa diketik. Padahal itu kan belum kudeta, hampir mendekati kudeta. Cuman ya alhamdulillah Pak Harto orang yang baik. Beliau dengan gagah memberikan, beliau mau turun ya, menyerahkan kepada Pak Habibie atau siapa dulu atau MPR ya. Lumayan lah. Alhamdulillah. Hampir ya. Di mana-mana bu namanya kudeta itu menelan korban nyawa. Maka dalam Islam kudeta hukumnya haram, dilarang, tidak boleh.
maka Bu, kita lebih baik diem. Lebih baik diem. Kalau kita tidak bisa mendukung, membantu, menolong program pemerintah, maka lebih baik kita diam. Tidak usah komen, tidak usah ketak-ketik di medsos yang justru malah memicu apa Bu? Memicu keributan, kekacauan. Jangan, udah diem saja. Kemudian yang ketiga Bu, aksi terorisme. Nama ini juga haram. Meskipun korbannya orang-orang kafir, tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh membunuh orang kafir. Aksi-aksi terorisme dulu di Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 di Hotel JW Marriott, banyak dulu ya, aksi-aksi terorisme. Ini semuanya haram, dilarang dalam Islam, dan itu bukan jihad. Orang-orang kafir, Amerika, Cina, Eropa, Inggris, dan orang-orang kafir itu mereka itu nggak takut dengan aksi-aksi terorisme. Yang mereka takutkan, orang-orang Amerika itu nggak takut kalau orang Islam demo di HI, di Simpang 5, itu nggak takut. Yang mereka takutkan apa? Ketika orang Islam semakin dekat dengan agamanya, orang Islam semakin semangat mengamalkan sunnah, itu yang mereka takutkan. Sholat subuh, masjid-masjid seperti Jumatan, wanita-wanitanya menutup aurat, riba ditinggalkan, syirik ditinggalkan, kuburan-kuburan keramat mulai ditinggalkan. Ini yang mereka takutkan. Bukan cuma ngebom, bukan demo, itu nggak takut. Mereka itu nggak takut dengan senjata. Ingat ya, Islam itu dimenangkan Allah bukan karena senjata, ekonomi, enggak, tapi karena ketakwaan kaum muslimin. Ketakwaan kaum muslimin. Karena kemenangan umat Islam itu karena ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bantuan Allah itu tidak gratis. Kalau kita ingin dimenangkan Allah, maka caranya adalah tinggalkan syirik dan tinggalkan bid'ah serta maksiat. Kalau umat Islam masih makan riba, masih main judi, masih suka sogok, masih suka datang ke kuburan keramat, masih pakai jimat, masih tatoyur, masih tawakalnya kepada kuburan, kepada akik, ya, jangan berharap ditolong Allah. Jangan berharap ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dukun masih banyak, gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bermain hakim sendiri juga haram, tidak boleh. Main hakim sendiri juga haram. Ini yang kadang menyajikan. Paling pedus malah dipateni dibakar. Kadang baru terduga nyolong sandal di masa, dikeprui, dibakar sampai mati. Ini nggak boleh ya. Jadi nembe diduga maling itu sudah dihakimi. Kalau ada maling, kita serahkan kepada pihak yang berwenang, kepada Pak Polisi. Itu yang menghakimi itu dosa semua itu, nggak boleh, haram. Yang kelima, aborsi. Sama ini haram. Ini pembunuhan yang terselubung. Apalagi kalau janinnya sudah berumur 4 bulan, sudah ada nyawanya, sudah hidup. Ini haram. Semua yang terlibat berdosa. Dokter yang mengeksekusi, mungkin yang membuat iklannya, mungkin yang menjual obatnya, mungkin yang membantunya, memfasilitasi, yang mengantar, yang ini, yang itu, semua yang terlibat aborsi, kecipratan, dosa, haram. Berikutnya, aksi mogok makan juga nggak boleh nih. Aksi mogok makan, terkadang ada nih aksi mogok makan, nggak boleh. Kemudian demonstrasi juga haram. Ini cara Yahudi, bukan cara Nabi dan para Rasul, bukan cara Nabi dan para sahabat.
asal tidak puas dengan kebijakan pemerintah, demo. Dan BBM naik, demo, sembako naik, demo, apa demo. Ini nggak ada gunanya, banyak mandorotnya. Ya mungkin ada manfaatnya, tapi lebih banyak mandorotnya. Kemarin terakhir Indonesia gelap, masih ingat loh? Demo Indonesia gelap setelah baru Pak Prabowo diresmikan jadi presiden. Indonesia gelap. Jadi kami jangan tahu betul itu. Yang halte yang dibakar, kerusakan itu miliaran. Kemarin demo Indonesia gelap kan belum lama itu. Rusak harta, rusak ini, rusak itu, rusak. Kadang juga tadi nyawa juga hilang. Ya Pak, setelah selesai pemilu terkadang gitu nyawa hilang. Enggak puas dengan apa itu keputusan KPU ya. Pemilu itu nek kalah ngamuk, nek menang umum. Demonstrasi pertama dalam Islam itu menghasilkan terbunuhnya, matinya sahabat termulia saat itu. Sinten? Utsman bin Affan. Bukan gara-gara demo awalnya. Utsman bin Affan, manusia termulia nomor 3 setelah Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman. Menantu Nabi 2 kali. Manusia yang dijamin masuk surga, malaikat yang malu sama Utsman. Bayangkan, manusia yang sangat-sangat mulia meninggal dunia gara-gara demo. Gara-gara demo. Negara mungkin kalau ada demo itu rata-rata tidak nyaman, tidak aman. Mungkin negara kalau ada demo rata-rata sulit maju. Ya tadi seperti Mesir. Ketika mau kuat, mau bersatu, mau kokoh, demo. Sudah rusak lagi. Demo. Coba lihat jangan lihat seperti negara Korea Utara. Ada demo betul? Enggak ada. Malah maju dia. Gitu, negara Korea Utara seperti lagi misalkan seperti di Saudi itu kan nggak ada demo, tidak boleh. Memang di negara kita demo diizinkan, dilegalkan ya, itu kan konsekuensi dari demokrasi gitu. Tapi seperti itu kondisinya. Ketika presidennya punya program ini, nanti yang oposisi sok-sokan, ya, bukan mendukung, menghalangi. Itu kan ya. Tapi kalau nanti Pak Prabowo ini ganti presiden, nanti nasib MBG tidak tahu saya. Itu nanti gimana ya? Karena itu tadi demokrasi itu sistem yang sangat-sangat buruk. Jadi dengan lihat Jogja kan nggak ada pemilu. Jogja kan punyanya raja sampai mati begitu. Lebih aman, lebih tentram. Seperti di Saudi kan sampai mati rajanya, lebih tentram. Negeri kota yang di situ sering demo, sering nggak kondusif. Semarang, Jakarta, Medan, Surabaya lah ya. Maka minum sewu, jangan sampai bu, jangan melok demo bu. Dulu ada sebuah partai yang mengatasnamakan partai dakwah, tapi akhwat-akhwatnya melu demo. Ada nggih? Ada. Tapi sekarang alhamdulillah partai itu sekarang sepoi karena terpecah. Demo bu, jangan ya. Demo kemudian bu, pendidikan dengan kekerasan fisik juga nggak boleh. Di sebagian pesantren ada. Saya dulu pernah ngalami di pesantren tertentu. Saya ngalami bu, kadang dijotos, kadang gini, kadang pukul. Minimal kekerasan verbal, bentak-bentak, suruh ini, suruh itu. Gundul di sana itu di pesantren saya, kalau menyontek melanggar sebagian aturan gundul, lalu
saja di tempat umum ditulisi. Ini kan bukan cara Islam, bukan cara Islam. Makanya kalau ada murid saya ingin mondok di situ, saya larang. Enggak, jangan di situ. Dan ini nggak boleh ada senioritas. Dulu juga ada santri yang mati, gitu. Teramai dulu di pondok saya itu dipukul sama seniornya. Seperti ini nggak boleh, gitu. Meskipun dalam rangka pendidikan, mungkin di TNI, di Polri, nggak boleh pokoknya. Silakan pendidikan, tapi dengan kekerasan fisik yang berlebihan nggak boleh. Dengan alasan apapun, mungkin kenaikan tingkat ya, dari kenaikan apa kan mungkin suruh ini suruh itu. Kalau melebihi batas kemampuan manusia nggak boleh. Kamu ingin jadi polisi toh, nah kamu harus bisa terjun dari lantai 30, pas lah. Ingin jadi tentara toh, tentara angkatan darat, nggak boleh makan seminggu, ya mati toh apa? Seminggu kok, misalkan, nggak boleh seperti itu dengan alasan apapun. Kalau sudah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala dilarang. Maka jauh anak-anak kita jangan sampai dimasukkan ke pesantren, sekolah-sekolah yang di situ ada kekerasan fisik, bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Islam ada memang ada nih, memukul ada. Tapi ingat, dalam Islam itu memukul kapan? Satu, ketika meninggalkan sholat. Yang kedua, ketika umurnya sudah 10 tahun ke atas. Ingat nih, meninggalkan sholat. Anak jenengan isasa piring, ini pecah, jenengan pukul nggak boleh. Sholat, pecah piring ini, ya Allah, rokok piringnya ya dunia. Sholat perkara akhirat. Anak murid telat, dipukul nggak boleh. Nggak boleh. Tidak sholat nggak boleh. Bukan pecah piring, bukan ragil madus, bukan apa bu? Nggak pakai seragam, nggak boleh, nggak boleh. Di sini elek, kamu nilainya kena ogleng, abang-abang, telur loro siji kena ogleng, ongkak, ngebek, dipukul nggak boleh. Orang sholat itu boleh dipukul, orang sholat. Itu pun kalau usia sudah 10 tahun. Umur 7 tahun nggak sholat, nggak dipukul, nggak boleh. Ada memang. Istri boleh dipukul oleh suami, itu pun ada tahapan-tahapannya, nggak langsung. Itu pun memukulnya pakai tongkat pramuka, enggak, pakai kayu sipak. Ya. Jadi kalau suami jenengan mukul jenengan pakai kayu pramuka, melanggar. Boleh dipukul pakai kayu sipak. Ya kayu sipak paling berapa bu? Jelas ya, Islam itu agama yang indah. Jadi kan kita kasih PR bu, kita kasih PR gitu. Nabi SAW itu kan sering ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Khaybar, perang. Nabi itu ikut perang kan sekitar 9 kali ya, perang langsung ya. Pertanyaan saya, PR untuk jenengan ya, sebutkan berapa orang yang pernah dibunuh Nabi? Selama Nabi perang itu berapa orang, berapa nyawa yang pernah dihilangkan Nabi? Mungkin jenengan nggak mendapati. Setahu saya nih, Nabi itu hanya pernah membunuh 1 orang. Nah, PR bagi jenengan, siapa 1 orang ini yang dibunuh Nabi? PR gitu. Yang mereka ibu di antara sarana yang bisa nyawa hilang dilarang nih, merokok membunuhmu, ini hukumnya haram, meskipun ada yang mengatakan makruh. Pendapat yang lebih kuat,
rokok hukumnya haram. Bahkan setahu saya yang pertama kali mengharamkan rokok adalah pabrike dhewe. Yang pertama kali mengharamkan rokok adalah pabriknya sendiri. Kenapa Pak? Karena Bu, yang pertama kali mencaci maki, menyebut keburukan-keburukan rokok siapa? Ya pabrike dhewe. Ora percaya dibaca itu di bungkusnya. Merokok bisa menyebabkan jantung, menyebabkan kanker, menyebabkan impotensi, menyebabkan rusaknya janin dan seterusnya. Bahkan merokok membunuhmu. Mungkin tahun depan ganti Bu, merokok membantaimu mungkin. Oke. Jadi untuk mengatakan rokok itu haram tidak perlu MUI, tidak perlu fatwa ulama sebenarnya. Kenapa? Ya pabriknya dhewe sudah mengharamkan, mencaci maki. Setelah dibikin dicaci maki, dielek-elek dhewe. Biasanya perusahaan itu yang membuat produk itu kan dipuji-puji loh, dikecap nomor 1. Ini produk yang awet, membuat kulit glowing, ini paling enak, ini paling sedap, ini paling dipuji-puji. Tapi aneh nih, ada perusahaan yang bikin produk, setelah jadi produknya dicaci maki sendiri. Apa itu? Rokok. Ini disebutkan keburukan, bahkan dikasih gambar toh. Maka aneh ya, kalau ada orang yang masih merokok. Ini maka merokok ini haram ya, bisa menghilangkan nyawa, minimal merusak fisik. Ada subhat nih, Pak, rokok itu tidak haram. Mana dalil haramnya rokok? Dia bilang ada mana dalil haramnya rokok. Memang dia nggak ada teks lafaz dari ayat atau dari hadis Allah berfirman rokok haram. Nabi bersabda rokok jisamsu haram. Kenapa? Karena rokok belum ada di zaman Nabi, Mas. Kalau jenengan bertanya mana dalil haramnya rokok, ganti tak tanya jenengan mana dalil haramnya minum baygon, mana dalil haramnya mobil bensin, mana dalil haramnya nempeleng bapak ibu, mana dalil haramnya ngidoni wong tuwa, ada. Jadi rokok itu haram menggunakan kaidah yang ada di dalam agama kita. Bahkan rokok itu memberi mudarat bagi pelaku dan orang lain. Kemudian berikutnya Bu, olahraga yang membahayakan juga dilarang. Olahraga yang bisa menyebabkan fisik rusak dilarang. Seperti tinju, mungkin matador, smackdown, Bu, ini dilarang nih. Islam melarang memukul wajah. Dan tinju sing digoleki malah rai. Maka nggak boleh ya, tinju itu nggak boleh. Kemudian berikutnya atraksi-atraksi yang membahayakan juga dilarang dalam Islam. Atraksi-atraksi yang bisa membahayakan fisik dilarang. Misalkan contoh pawang ular dolanan ulo. Ada mungkin di YouTube ya, pawang ular dolanan ulo kobra, dan kadang dientuk akhirnya mati. Bermain-main dengan singa buas, bermain-main dengan buaya, ada begitu ya, buaya toh, tangannya nanti dimasukkan ke mulut buaya, di buyone mangap, tangannya dimasukkan. Ketika tangan dimasukkan, buyone plak, sudah, akhirnya kan kontrol toh. Ada itu nih. Seperti itu nggak boleh. Bermain-main dengan macan, bermain-main dengan apa ya? Dulu ada yang dimakan lumba-lumba atau
hiu ya dulu ya ada. Dan dia pawangnya loh. Hiu kan. Fitrah hewan-hewan buas itu tidak hilang ya. Seperti ini nggak boleh. Atraksi seperti ini hukumnya haram, dilarang. Berikutnya melakukan puasa wisol, dilarang nanti bu. Puasa wisol ini puasa nyambung. Puasa nyambung. Sekarang dia puasa maghrib nanti ini nggak buka, nyambung poso meneh sampai besok, jadi 2 hari kan. Seperti ini dilarang nanti kan. Ya kecuali kalau ada manfaat yang lebih besar, mungkin mau operasi itu lain ya. Tapi kalau dia sengaja puasa wisol, ini hukumnya makruh. Kalau sampai 3 hari bisa haram malah. Ada namanya ada namanya apa itu? Intermittent fasting ya. Intermittent fasting. Kalau nanti sudah puasa 16 jam, nanti kalau salah ya 16 jam, itu nanti ada namanya proses autofagi. Ya seperti ini ya nggak apa-apa ya, boleh seperti ini. Tapi dia bukan niat puasa mencari pahala nih, biar sehat. Seperti ini nggak masalah ya. Apalagi tadi dilihat dari sisi medis ada manfaat besar, ya boleh nggak apa-apa. Ada intermittent fasting, bahkan kadang sampai 22 jam ya. Jadi dia makan sore jam 7 malam, jam 7 sore isya dia makan. Nanti dia puasa ibadah nih. Jadi sahur cuma air putih, dan nanti dia bukanya maghrib. Berarti kan jam 7 malam sampai jam 6 besok. Berarti 23 jam dia nggak makan. Seperti ini nggak apa-apa, boleh. Dan sehat nanti gitu. Tapi kemudian ibu mau minta mati juga tidak boleh. Mau minta mati itu tidak boleh. Bahkan berangan-angan mati juga tidak boleh. Yang boleh itu rindu untuk mati. Beda loh ya antara minta mati sama rindu untuk mati. Boleh minta mati kalau takut agamanya rusak hilang. Ini nggak apa-apa. Jadi kondisi negaranya, lingkungannya, kampungnya itu rusak serusak-rusaknya. Kalau dia tidak mati khawatir kena syirik, kena kekufuran, gitu, kena maksiat-maksiat, mungkin nanti dia ke zaman ya, maka dia boleh minta mati. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Meminta mati tidak boleh. Yang boleh itu minta mati syahid itu boleh. Beda loh antara minta mati dengan minta mati syahid. Nek minta mati tidak boleh, tapi kalau minta mati syahid ini boleh. Ya Allah, berilahu kematian yang bernilai kematian syahid, ini nggak apa-apa. Jadi yang diminta bukan matinya, tapi syahidnya, ini boleh. Berikutnya ibu mengkonsumsi makanan minuman yang membahayakan, juga nggak boleh. Makanya dalam agama Islam kan dilarang ya mengkonsumsi khamr, ini bisa menghilangkan akal. Makanan-makanan yang berbahaya bu juga dilarang dalam Islam. Makanya minum jamu kalau bisa ibu makanan-makanan yang cetok-cetok membahayakan yang bisa kita hindari atau kita kurangi. Nek saya boleh nyebut merek ya, makanan minuman yang bersoda. Misalkan bu seperti mungkin ya kayak Fanta. Menurut saya ya ini kurang bagus. Terus apa itu saudara Sprite dan kawan-kawannya lah ya, mungkin ya Marimas, terus Just Juice yang itu yang dijual di warung-warung kan berbahaya ya. Jangan nek bisa ya dihindari lah ya. Terus junk food ya kalau sesekali nggak apa-apa, tapi ini terus ini dihindari kalau bisa. Goyengan
Ya goyengan kalau gorengan ya. Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau bendino goyengan, katanya juga membahayakan. Katanya. Kata siapa? Kata dokter Zaidul Akbar. Maka kata beliau, Bu, bisa Bu? Kata beliau ya, kurang lebih ya, kurangi 6 putih. Tapi teori, saya sendiri juga nggak mau. 1. Nasi putih. 2. Tepung putih. 3. Gula pasir putih. 4. Santan putih. 5. Apa Bu? Garam ya, garam putih. 6. Lali aku 6 Bu. Tapi ini teori ya Bu, teori. Prakteknya ya angel. Orang manusia orang mana? Ya. Ya gorengan ya, lemak trans, apalagi jadikan beli gorengan dari luar gitu kan minyaknya kan sudah dipakai berkali-kali menjadi lemak trans katanya. Aku juga buatan dokter. Debu yang terakhir Bu, sebelum kita akhiri nih, masih ada waktu sedikit. Ini diantara sarana-sarana yang bisa menghilangkan nyawa atau rusaknya fisik tubuh seseorang, maka semuanya dilarang, dilarang dalam Islam, termasuk ini, termasuk melakukan malpraktek juga dilarang. Yang terakhir kita bahas, masih ada waktu sedikit nih. Sekarang Bu, golongan manusia yang boleh dibunuh. Nah ini, tadi kan di awal kan hukum asal membunuh haram. Tapi ternyata dalam Islam ada manusia-manusia yang boleh dibunuh. Darahnya halal ditumpahkan, nyawanya boleh dilenyapkan. Dia tidak punya hak untuk hidup. Kita bagi dua nih. Yang pertama dari orang kafir. Yang pertama dari orang kafir. Orang kafir yang boleh dibunuh itu hanya satu golongan. Orang kafir yang boleh dibunuh itu hanya satu golongan. Sinten kafir harbi. Kafir harbi nggih. Jadi hukum asal orang kafir, hukum asal nggih tidak boleh dibunuh. Hukum asal orang kafir kan mereknya banyak, bisa Kristen, Buddha, Hindu, Kejawen, Konghucu, Kaharingan, Sinto, nggih banyak Bu. Orang ateis ini semua kafir. Hukum asal mereka punya hak untuk hidup, mereka wajib dilindungi. Jelas ya? Tidak boleh dibunuh. Tapi ada satu orang kafir yang boleh dibunuh. Sinten orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi, membantai, menjajah kaum muslimin. Sebagaimana mereka memerangi kita, maka sama kita juga boleh memerangi mereka. Sebagaimana mereka menjajah kita, membunuh kita, mereka juga boleh kita bunuh. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 190, fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Apabila mereka orang-orang kafir membunuhmu, faqtuluhum, maka kalian juga boleh membunuh mereka. Itu balasan bagi orang-orang kafir. Jadi sebagaimana mereka membunuh kita, maka kita juga boleh membunuh mereka. Contoh orang-orang kafir harbi seperti penjajah kolonial Belanda dulu. Orang-orang Belanda, orang-orang Jepang, orang-orang Portugis, Inggris, Spanyol, mereka masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa izin, mereka menjajah. Dan boleh, karena mereka menjajah kita, maka kita juga boleh membunuh mereka. Adapun kafir yang lain seperti kafir dhimmi,
orang-orang kafir yang ada di sekitar jenengan, mungkin jenengan di sini punya tetangga Kristen, tetangga Buddha, maka mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Atau kafir mustakman, orang kafir yang mereka masuk ke negara Indonesia dengan membawa paspor visa. Orang Jepang wisata ke Bali, orang Jepang, orang Amerika kuliah di UGM, orang Belanda kuliah di Undip, ada orang Eropa melancong ke Jakarta, wisatawan bisnis di Semarang, mungkin dia berobat ke Semarang. Nah, seperti ini tidak boleh diganggu. Kemudian orang kafir yang membuat perjanjian damai, namanya kafir mu'ahad. Indonesia membuat perjanjian damai dengan Jepang, dengan Belanda, dengan Timor Leste, dengan mana itu Singapura, Amerika. Ini juga sama, tidak boleh kita. Yang kedua, dari kelompok orang-orang Islam, ini ada 10 malah. Ada 10 orang Islam yang boleh dibunuh. Kok akeh men Pak? Nggih, akeh Bu. Siapa orang-orang Islam yang boleh dibunuh? Tapi ingat yang membunuh bukan kita loh. Yang membunuh bukan saya, bukan MUI, tapi Pak Prabowo, Pak Presiden. Hukuman mati bagi mereka. Kok ngeri Pak Islam? Nggih Bu. Jangan, hukuman mati itu bukan hanya di Islam, Bu. Negara-negara lain juga punya hukuman mati. Bahkan hukuman mati itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar, dihukum mati loh. Nabi Ibrahim dihukum mati dengan cara dibunuh, dengan cara dibakar, Raja Namrud. Tapi nggak berhasil. Ashabul Ukhdud, ini ada di surat Al-Buruj, mereka dibunuh dengan cara dibakar di parit. Masito dan keluarganya dihukum bunuh oleh Fir'aun dengan cara digodok. Dulu di mana itu? Perancis ya, ada di guillotine ya, dipancung pakai pancung lah. Di Amerika ada dulu namanya pembunuhan dengan setrum, kursi listrik. Di Irak Saddam Hussein dulu digantung. Di Kesultanan Mughal dulu tuh diinjak gajah. Di Inggris ditarik kuda, empat kuda, sekili loro, tangane loro. Di Cina ada metode linci, dikuliti, macam-macam ya. Nah, di negara kita itu ada pembunuhan dengan cara ditembak. Nah, Indonesia itu dengan cara dikisos, dengan cara dipotong lehernya dari belakang. Nek nyembelih ayam, sapi, kambing kan dari depan ya. Nah, nek manusia itu ketika membunuh kisos itu dari belakang. Dan ini nggak terasa, set mati. Ini paling cepat mati. Kalau ditembak terkadang belum mati loh ditembak itu. Maka Islam ada cara membunuh yang khusus, yaitu dikisos, yaitu dipotong leher dari arah belakang oleh al-Juri. Tentu dengan pengadilan ya. Yang pertama Ibu, di antara orang yang boleh dibunuh dalam Islam, yang pertama adalah orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Syaratnya dua nih, dia membunuh dengan sengaja. Yang dibunuh muslim. Nah, syaratnya dua nih. Dia membunuh orang lain dengan sengaja dan yang dibunuh muslim. Kalau yang dibunuh kafir enggak. Contoh misalnya Pak Fulan muslim, dia membunuh Pak Pendeta, maka Pak Fulan tidak dikisos. Berarti boleh Pak Yuraito tetap dosa, tapi tidak dikisos. Jadi membunuh orang kafir itu tidak dikisos, tapi dosa.
Misalnya ada orang membunuh orang kejawen, ya dia nggak dikisos. Jadi yang dikisos itu kalau membunuh muslim dengan sengaja. Allah berfirman di Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian wajib menegakkan kisos, wahai orang-orang yang punya akal. Kemudian juga di hadis Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja an-nafsu bin nafsi, utang nyawa balas nyawa. Yang kedua, orang yang boleh dibunuh dalam Islam. Yang kedua, tukang sihir. Berdasarkan sabda Nabi hadis At-Tirmidzi, haddus sahiri darbatun bis-sayfi. Hukuman para tukang sihir adalah dipenggal leher dengan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat seperti sahabat Umar bin Khattab juga pernah membunuh tukang sihir. Kemudian juga Hafsah istri Nabi juga pernah membunuh tukang sihir dan yang lain. Yang ketiga, Mbah Dukun. Mbah Dukun Bu, ini juga dihukum bunuh. Kenapa Mbah Dukun dihukum bunuh? Karena biasanya Mbah Dukun itu mengklaim mengetahui perkara gaib, dan ini perbuatan kekufuran. Orang yang sudah kufur maka darahnya halal, dia murtad, darahnya halal untuk ditumpahkan. Jadi dia telah merampas hak khusus bagi Allah. Dia telah murtad maka boleh dibunuh. Dan ini dipraktekkan di Saudi. Makanya di Saudi itu dukun-dukun tidak banyak. Beda dengan di negara kita nih, dukun malah dihormati, diundang di TV, mungkin dihadirkan, diwawancarai gitu. Di Saudi itu dukun itu dibunuh, dipenggal lehernya. Yang keempat, murtad. Berdasarkan sabda Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia mengganti agamanya alias murtad, maka faqtuluh, bunuhlah dia. Orang yang murtad maka dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih Allah hidayah Islam, bertahun-tahun masuk Islam, sholat, puasa, zikir, wirid, gara-gara mungkin sembako, gara-gara pengobatan gratis, mungkin beasiswa, mungkin super misak dus, beras sekilo, akhirnya dia murtad. Berarti dia telah mengkhianati Allah, maka dia dibunuh. Contoh orang-orang yang pernah dibunuh gara-gara murtad dalam sejarah Islam kita baca. Contoh seperti Ja'ad bin Dirham. Dia dibunuh oleh Gubernur Khalid Al-Qasri di hari raya Idul Adha. Ketika selesai sholat Idul Adha, maka Khalid Al-Qasri dia berpidato, "Baik kaum muslimin, silakan kalian menyembeli hewan-hewan kurban kalian. Aku akan menyembeli Ja'ad bin Dirham." Dia telah murtad. Contoh kedua seperti Jaham bin Sofwan. Dia dibunuh oleh Raja Salam Al-Ahwas dari Bani Umayyah. Ini kota Maru. Yang ketiga Ibnu Arabi. Dia juga dibunuh. Kemudian Syekh Siti Jenar. Dia dibunuh oleh Wali Songo kalau nggak salah di Syekh Siti Jenar di Jawa. Kemudian Ma'bad Al-Juhani, Al-Hallaj, Bisr Al-Marisi, Abu Baid, banyak. Ini diantara contoh-contoh orang yang murtad dibunuh. Tapi kan ibu yang membunuh bukan kita, tapi Pak Prabowo. Yang kelima, orang yang boleh dibunuh Al-Muharibun. Al-Muharibun. Ini bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 33. Al-Muharibun itu orang-orang yang membuat kekacauan, baik pribadi atau kelompok. Nah ini ada 4 rincian, mungkin nanti dilihat sendiri di Al-Maidah ayat 33. Kalau dia membuat kekacauan dengan cara membunuh dan mengambil harta manusia, maka dia disalib di tempat umum, kemudian dibunuh. Maaf Pak, dibunuh dulu ya, dibunuh,
baru disalib ya. Bukan disalib baru dibunuh ya. Dia dibunuh terus mati toh. Nah, Nabi disalib. Disalib di tempat umum ya. Berapa lama Pak? Tergantung. Kalau jenazahnya nanti cepat gosok, ya diambil. Disalib 3 hari kok belum gosok, ya nek, ya apa-apa. Jadi dia dibunuh baru disalib di tempat umum, gitu. Ya ketika nanti jasadnya mau membusuk, diambil dimakan. Yang kedua dia dibunuh saja. Kalau dia mau membunuh saja. Tadi yang pertama nih dibunuh lalu disalib. Yang kedua ini dia dibunuh saja, tapi nggak disalib. Yang ketiga dia mengambil harta manusia kok, maka dia dipotong tangan dan kaki secara bersilangan. Tangan kanan, kaki kiri, atau tangan kiri, kaki kanan, silang. Yang keempat dia menakut-nakuti saja, maka dia ditakzir atau dipenjara. Penjelasannya ada di surat Al-Maidah ayat 33. Yang keenam, zina muhson. Zina muhson. Kalau di Meksiko di Al-Muharibun itu ya kayak geng narkoba itu loh. Kemarin yang ramai di Meksiko itu namanya Al-Muharibun. Yang keenam zina muhson. Ada 2 zina nih, yang kedua zina ghairul muhson, yaitu orang yang belum menikah dengan pernikahan yang sah kemudian dia berzina. Maka orang seperti ini dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua adalah zina muhson. Orang yang sudah menikah Bu, zina muhson cirinya 2 nih. Dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Yang kedua dia sudah menggauli istri. Jadi dia sudah merasakan madu. Kalau dia menikah tapi belum menjimat istrinya, berarti dia belum muhson. Jadi muhson itu cirinya 2. Dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia sudah menggauli istri, isih zina meneh. Nah, ini namanya zina muhson. Dia dirajam sampai mati, dilempari batu, dirajam, dilempari batu. Ingat standarnya sampai mati. Dilempari batu ping 5 kok mati, ya wis. Dilempari batu ping 100 kok belum mati, ya nek. Dilempari batu ping 1000 belum mati, ya nek, terus sampai mati. Dan ada sebagian sahabat yang mereka dirajam di zaman Nabi, seperti Ma'is bin Malik Al-Aslami, wanita Rumihiyah, wanita Juhaina. Ada sekitar 5 orang atau 7 orang yang dirajam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-7, homo, pelaku homo, baik dia muhson atau ghair muhson. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, Ani bin Abbas qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqatulul fa'il wal maf'ul bihi. Barang siapa yang dia mendapati ada orang yang dia melakukan perbuatan amalnya umatnya Nabi Lut, yaitu homoseks, maka dibunuh dua-duanya, yang menghomo atau yang dibunuh. Cuman ulama berbeda pendapat cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dijatuhkan dari gedung tertinggi, ada yang macam-macam ya. Tapi intinya dibunuh. Darahnya halal. Yang ke-8, orang yang boleh dibunuh adalah orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina Sunnah, menghina Islam, menghina, mencaci maki simbol-simbol Islam. Ini juga boleh dibunuh. Mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil, Allah tidak becus, Allah itu jahat. Ini menghina Allah ini. Menghina Rasulullah, membuat karikatur Nabi teroris, menuduh Nabi pedofil, macam-macam banyaklah sekarang ini. Menginjak-injak Quran, menghina jenggot, menghina cadar,
menghina syariat poligami, menghina jilbab. Ini orang seperti ini boleh dibunuh. Darahnya halal, tidak layak untuk hidup. Yang ke-9, keluar dari baiat kepada pemerintah muslim yang sah. Gampangannya lagi keluar dari jamaah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah yang sah. Meskipun dia muslim boleh dibunuh. Contoh ya, di negara kita mungkin OPM, sekarang KKB di Papua ya. Dulu ada namanya GAM, NII, DSTII. Ini seperti ini boleh diperangi. Kalau dia menyerah jangan dibunuh. Tapi kalau dia tidak menyerah, membuat onar terus seperti ini boleh dibunuh. Termasuk misalnya gini ya, ada orang mengaku-ngaku aku presiden, padahal sudah ada Pak Prabowo toh. Nah, orang seperti ini dia boleh dibunuh meskipun dia ustaz. Penting ini, meskipun dia ustaz, dia kiai, hafal Al-Quran, dia alim, ulama bahkan. Kalau dia memproklamirkan diri, aku presiden Indonesia, NKRI, harga mati. Nah, orang seperti ini boleh dibunuh. Dan kenapa? Kalau dibiarkan rusak agama negara kita. Masuk dalam satu negara ada 2 presiden. Meskipun dia soleh, meskipun dia orang berjenggot, meskipun dia ahli ibadah, ulama bahkan, kalau dia memproklamirkan dirinya sebagai presiden NKRI, boleh dibunuh. Yang terakhir, yang boleh dibunuh yang terakhir adalah orang yang menjima hewan, orang yang menggauli hewan. Nabi SAW bersabda, man ata bahimatan faqatuluhu faqatuluha ma'ahu. Hadis Abu Dawud. Barang siapa yang dia mendatangi atau menjima binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini lebih buruk daripada zina nih. Kalau zina kan masih normal, sesuai fitrah. Kalau ini melanggar undang-undang agama, undang-undang perkawinan Indonesia, melanggar fitrah manusia, melanggar akal sehat, rendah. Boleh gitu. Nah, setelah kita tahu fulan menggauli wedhus, maka dalam Islam fulan dipateni, wedhusnya juga dipateni. Lah, wedhus yang digauli sama fulan ini kan dibunuh atau disembelih toh. Apakah wedhus ini boleh dimakan? Ini ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat, wedhusnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Ada satu kaidah, semua hewan yang disuruh membunuh oleh syariat haram dimakan. Contohnya kita kan disuruh membunuh ular, disuruh membunuh kalajengking, disuruh membunuh apa bu? Tikus, membunuh cicak. Lah, maka hewan-hewan yang disuruh membunuh ini haram dimakan. Maka nggak boleh ternak ular, ternak kalajengking, ternak cicak, nggak boleh, dia haram. Nah, sama ada kambing, wedhus digauli sama fulan dipateni. Wedhus dia disembelih. Nah, apakah wedhus ini yang sudah disembelih boleh dikonsumsi? Ulama berbeda pendapat. Yang lebih kuat tidak boleh dikonsumsi. Wallahu a'lam. Ini perkataan yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada kebaikan semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.